Sebetulnya berapa lama baru disebut iktikaf nih Pak Ustaz? Kalau mazhab Maliki lama, 12 jam siang, 12 jam malam, 24 jam baru disebut iktikaf. Kalau kurang dari 24 jam tak disebut iktikaf. Berarti Ustaz tadi 4 jam itu tak iktikaf? Enggak. Kalau menurut mazhab Maliki. Tapi kita pilih mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berapa lama? Lama sikit dari rukuk sudah dianggap iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah iktikaf. Tapi jangan pula gara-gara itu masuk dia sebentar. Belum balik. Kalau udah aku iktikafnya sebentar. Itu batas seminim-minim sekejap-kejapnya iktikaf. Tonton, subscribe, like, and share. Apa saja amal-amal yang kita isikan, ibarat koper besar itu harus isinya banyak. Kalau sampai koper besar dibeli harganya sampai 500.000, begitu dibuka isinya cuma bumbu pecel. Mau pergi ke Makkah 35 hari di Makkah, begitu dibuka tasnya tak ada apa-apa, mubazir itu. Maka Ramadan ini diisi dengan apa? Maka amal-amal diurutkan di ujung Ramadan ini, witirnya diisi pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin. Isi doa kunut. Jamaah yang tak paham SMS saya tahun lalu, Ustaz, kunut itu kan cuma subuh Pak Ustaz. Ya, tadi witir imam kami berkunut. Ini aliran apa nih Pak Ustaz? Saya bilang aliran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai kunut witir. Iya. Sejak malam keberapa? Malam 15. Kalau dia tak berkunut, pakai witirnya tak ada kunut, itu berarti mazhab Maliki. Maliki yang tak ada kunut. Kalau berkunut sepanjang tahun full pakai kunut, Hanafi dan Hambali. Kalau dari sejak malam 15, Syafi'i. Kalau tak berkunut sama sekali, Maliki. Oleh sebab itu mudah mengingatnya. Masjid Ar-Ridha pakai kunut, berarti mazhab Syafi'i itu. Yang menjawab anak kecil pakai, berarti sholat witir dia. Mantap anak-anak Masjid Ar-Ridha ni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka masalah kunut ni berapa sebetulnya kunut itu Pak Ustaz? 3. Pertama kunut subuh, yang kedua kunut nazilah, yang ketiga kunut witir. Tak ada kunut lain. Kunut nazilah dibaca Nabi sebulan. Apa Imam Ar-Ridha tadi berkunut pula subuh? Nabi itu kan berkunut cuma sebulan. Yang sebulan itu kunut nazilah. Nabi mengirim ulama berdakwah, dibunuh. Maka dikunutkan Nabi sebulan, isinya laknat. Allahumma la'an Bani Ra'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah. Laknatlah Bani Ra'il, laknatlah Usayyah, laknatlah Zakwan, karena sudah mereka membunuh dai-dai yang kukirim. Laknat mereka ya Allah. Jadi kalau ada sekarang orang baca kunut subuh pakai laknat, itu kunut nazilah. Boleh melaknat Pak Ustaz? Iya, karena dia sudah menghancurkan Islam, dilaknat dia. Cuman orang kita tak berani menyebutnya kuat-kuat. Allahumma la'an, laknatlah. Siapa yang dilaknat tadi Pak Ustaz? Adalah. Kenapa tak disebutkan? Takut ditangkap. Oleh sebab itu maka kunut nazilah itu sebulan. Setelah itu qanata Rasulullah SAW syahran, Nabi membaca kunut sebulan. Summa tarakahu, kemudian ditinggalkannya. Bukan kunut itu ditinggalkannya, kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Summa tarakahu, ditinggalkannya. Tarakal lakna, laknat-laknatnya dibuang.
tapi kunut subuhnya tetap berlanjut. Tadi kita kunut subuh, Allahumma hdina fi man hadait, sampai habis kunut tetap ada, tapi tak ada laknat. Karena kalau ada laknat-laknatnya itu kunut nazilah. Kalau di Mesir kunut nazilah gimana Pak Ustaz? Oh, disebutkannya Allahumma la'an Amerika wa Eropa wa man walahum. Laknatlah Amerika, laknatlah Eropa dan sekutu-sekutu mereka. Allahumma la'anil Yahud, Allah mendampir a'da'aka a'da'ad-din. Sebutkannya. Selama di Pekanbaru saya belum pernah ada imam menyebut Allahumma la'an Amerika. Tak ada. Dan kalau dibuatnya bingung jemaah. Oh, Amerika masuk ini. Kenapa cuma Amerika aja? Manchester United sama Juventus kok tak masuk? Sangkanya imam itu sedang mendoakan sepak bola. Oleh sebab itu masalah kunut ini ada 3: kunut witir, kunut subuh, kunut nazilah. Saya sholat Jumat pernah di Brunei Darussalam, diumumkan, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin jamaah Jumat sekalian, kita akan sembahyang Jumat pada hari ini memakai kunut. Loh, solat Jumat kok pakai kunut? Rupanya mohon kepada Allah karena Palestina sedang diserang Israel, maka kita mendoakan saudara di Palestina. Begitu bangkit dari rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah. Itu hamidahnya pendek. Saya sholat kemarin, Sami Allahu liman hamidah. Oh, belum panjang hamidah. Rupanya nama bini ya. Tidak panjang. Mohon maaf Ibu Hamidah. Begitu bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Imam mengangkat tangan, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. وتولنا في من توليت آمين. Semua jamaah berdoa sampai menetes air mata mereka, menangis mendengarkan doa kunut karena mendoakan saudara di Palestina yang sedang dibantai oleh Israel. Laknatullah alaihim ajma'in. Tolong saudara kami, Allahumma ansurhum nasran aziza. Rontak maaf, tolonglah mereka dengan pertolongan yang kuat ya Allah, amin. Kata jamaah semuanya. Selesai sholat, berdoa lagi para imam. Begitulah tahun 2007 saya singgah dari pulang Maroko, singgah ke Bandar Sri Begawan. Di Malaysia pernah juga saya sampai Kuala Lumpur, turun dari airport, sholat Jumat di masjid dekat airport itu juga. Diumumkan kepada seluruh jamaah Jumat, kita nanti sembahyang Jumat akan membaca doa kunut nazilah untuk menolong saudara-saudara kita. Ini tentang masalah kunut nazilah. Salat Jumat pun bisa diisikan kunut nazilah. Adapun kunut witir ini maka dari malam 15 menurut mazhab Syafi'i, riwayat dari Ubay bin Ka'ab. InsyaAllah malam 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau hari Jumat 28, Sabtu 29, maka hari Ahad hari raya. Tapi kalau 30 hari, maka hari Ahad itu sudah 30, baru hari Senin lah hari raya. Masalah kapan itu tak usah terlalu dipentingkan. Yang penting jangan diperas santan, takut basi. Rupanya tak jadi hari raya. Salah. Bagus beli santan kotak aja. Apa pula jadi cerita santan semua? Nah, selesai ibadah yang pertama kunut. Kunut itu apa artinya Pak Ustaz? Doa. Wa kunu ma'al qanitin. Hendaklah engkau bersama orang-orang yang rajin beribadah. Ibadah yang paling baik adalah doa, karena dengan berdoa kita merasa diri kita rendah, hina. Tadi kunut doa, selesai sholat doa, selesai sholat sunat nanti isyraq doa, merasa diri rendah, hina. Ini sekarang banyak orang tak mau berdoa. Kau kenapa tak berdoa?
Yang lama aja belum, mau tambah lagi. Doa aku tak mau. Minta kepada Allah. Sedangkan Nabi saja yang sudah dijamin Allah tetap berdoa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau, ku kasih. Tapi dia tetap berdoa, minta Allah. Anak-anakku, kalian berdoa, minta kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa amma, ya Allah, ampunkan dosa ayah, ya Allah, beri mereka kesehatan, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah, jangan sampai mereka meninggal dunia, ya Allah, kalaupun mau meninggal juga selesaikanlah kami S3, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kan? Hebat anak-anak Ustaz ya. Pakai sorban, pakai sarung, pakai inilah yang akan jadi ketua Masjid Ar-Ridha tahun 2037. Inilah mau anak-anak mendengar ceramah salat subuh, itulah kebahagiaan luar biasa. Itulah makna doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Itu artinya. Nengok anak-anak ini pakai kain, pakai sorban, pakai peci, sejuk mata kita mandang. Kalaulah sudah menengok anak-anak main game online, merasap mata kita nengoknya. Asik mau menembak kita aja. Macam di bioskop suasana. Game online, PlayStation. Tapi di sini tidak. Padahal tinggal di pusat kota metropolitan yang madani. Tapi anak-anak tetap sholat subuh berjamaah. Dan tapi ini nampaknya utusan-utusan dari beberapa perwakilan saja. Mungkin mereka pakai sip-sipan ganti-gantian. Besok ente ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya ibadahnya adalah iktikaf. Jadi kami kemari dari iktikaf di Masjid Raudhatus Shalihin, Harapan Raya, Simpang Bukit Barisan. Bukit Barisan, Simpang Harapan Raya. Masuk tadi malam jam 1. Masuk jam 1, jam 12, jam 1 sampai jam 2, jam setengah 1 sampai jam 2 membaca tafsir surat Al-Baqarah dari 183 sampai 186. 183, 184, 185, 186, 4 ayat sejam setengah. Selesai itu istirahat. Kepada para peserta i'tikaf, silakan beristirahat sampai jam 3. 1 jam beristirahat, kemudian kami tahajud 8 rakaat sampai setengah 4, kemudian muhasabah sampai jam 4, kami pun sahur. Sahur pas dibuka, alhamdulillah, ikan panggang. Kawan saya di sebelah dibuka usus. Tak sampai hati nengok dia makan usus, saya kasih dia ikan sebelah. Itulah namanya kesetia kawanan sosial. Tak sampai hati menengok kawan. Nah, lalu kemudian selesai itu saya mohon izin, Pak Ketua Masjid, Pak Haji, saya mohon izin mau ke Masjid Ar-Ridha dulu. Ini tausiah pada subuh. Okey Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Maka kami tadi malam iktikaf masuk jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 jam kami iktikaf. Lama tu Pak Ustaz, 4 jam, lebih lama lagi yang di An-Nur. Belum keluar lagi sampai sekarang. Pembimbingnya Dr. Mustafa Umar. Jadi tergantung pembimbing. Kalau pembimbingnya dokter lama. Kalau LCM 4 jam aja selesai. Sebetulnya berapa lama baru disebut iktikaf nih Pak Ustaz? Kalau mazhab Maliki lama, 12 jam siang, 12 jam malam, 24 jam baru disebut iktikaf. Kalau kurang dari 24 jam tak disebut iktikaf. Berarti Ustaz tadi 4 jam itu tak iktikaf? Enggak. Kalau menurut mazhab Maliki. Tapi kita pilih mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berapa lama? Lama sikit dari rukuk sudah dianggap iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah iktikaf. Tapi jangan pula gara-gara itu masuk dia sebentar. Belum beri. Udah, aku iktikaf aja sebentar.
Itu batas seminim sekejap-kejapnya iktikaf. Kalau gitu kami tadi masuk ke masjid ini jam 5 kurang Pak Ustaz. Sekarang sudah jam 6 kurang, sudah sejam bernilai iktikaf. Iya, niat iktikaf. Nawaitu sunnatal iktikaf lillahi ta'ala. Saya tak ada saya sebut di mulut Pak Ustaz. Di hati saja. Sah. Di hati cukup. Jadi tak semua disebut di mulut. Ada yang mesti di mulut. Akad nikah itu mesti di mulut. Pula akad nikah di hati. Suruh Pak Kuat, tolong sebutkan adik. Hai menantuku. Ya Pak, aku nikahkan engkau dengan mahar seperangkat al-salat dan kitab suci Al-Quran tunai. Diam aja dia. Kenapa kau diam? Kata Ustaz Somad, di hati aja cukup Pak. Begitu. Ini dalam masalah ni ada yang mesti diucapkan, ada yang tidak. Masalah niat iktikaf diucapkannya di mulut bagus, tak diucapkannya di mulut dalam hati Allah Maha tahu. Nah, ini tentang masalah niat iktikaf. Setiap masuk masjid iktikaf. Nabi itu berapa jam iktikafnya Pak Ustaz? 10 hari 10 malam, 24 jam kali 10, 240 jam iktikaf. Selama berapa lama? 8 tahun. Ramadan terakhir 20 hari 20 malam 480 jam iktikaf Nabi. Makanya kita mesti berniat, aku nanti Allah sampai masanya akan kubuat iktikaf sunnah macam Nabi ini selama 240 jam. Kenapa iktikaf ini di ujung Ramadan Pak Ustaz? Kenapa tak di awal kemarin? Di ujung Ramadan itu kepala manusia ini sudah bercabang-cabang. Ada cabang roti, cabang toples, cabang karpet, cabang ini, cabang telekung, cabang sepatu, cabang ini. Maka cabang-cabangnya ini dipotong dengan pisau namanya iktikaf. Ini kalau tak dibuat iktikaf, bercabang-cabang kepala. Pasar bawah macet total, Ramayana macet total, Jalan Sudirman tak bergerak. Kenapa? Orang asik dengan dunia kahih kata orang India. Oleh sebab itu maka tinggalkan itu semua, pergi ke masjid iktikaf. Tak bisa siang malam. Ini hari Jumat, anak-anak tak lagi masuk sekolah, bisa iktikaf 3 hari full. Jumat, Sabtu, Ahad. Senin okey, tak hari libur. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, anak-anak bawa semua. Bo, siapkan tas kita. Ya, pakaian. Ya, masalah makanan nanti kita minta kirim nasi bungkus. Bisa. Jangan lupa catat nomor telepon nasi bungkus. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nasibungkus.com. Ya, bisa kirim, kami mau buka bersama. Ya. Bawakan anduk kecil biar mudah nanti mandi di masjid. Ya. Buku, masukkan tafsir agak 4 juz. Nanti papah mau baca tafsir di masjid. Sampai di masjid, tengoklah mana buku ayah tadi. Rupanya bantal. Kenapa tak dibaca Pak? Lupa bawa kacamata Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi selama iktikaf itu macam-macam bisa dibuat. HP mati, stop. Jangan iktikaf bawa HP. Masuk masjid cuma numpang pindah tempat, asik main HP. Ini masjid main HP. Saya suuzon sama bapak-bapak. Dia duduk di sop pertama main HP. Bapaknya udah tua main HP pula. Didekati, astagfirullahaladzim. Rupanya dia baca Quran dari HP. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran dari HP. Ada program Quran digital. Biarpun dibukanya Quran itu waktu kita dekati. Tadi main game juga dia. Yang dimuliakan Allah. Ini penting. Baik. Nah, bagi bapak ibu yang sudah iktikaf, tak ada alasan orang Pekanbaru Riau tak iktikaf. Setiap masjid iktikaf.
Saya Pak Ustaz rumahnya jauh di Rumbai, Masjid Ittihad Rumbai Cepron, iktikaf. Saya tinggal di Panam Pak Ustaz, Masjid Arfa'un Nas Undri, iktikaf. Saya Pak Ustaz dari arah Uwir Pak Ustaz, Marpoyan Damai, iktikaf di Masjid pom bensin depan Purna MTQ. Saya Pak Ustaz dari arah Jalan Bakti, itu ada masjid baru namanya Masjid Tabrani, itu iktikaf 1 malam 1 juz. Imamnya Ustadz Tajuddin Nur Taman Al-Azhar, 1 malam 1 juz iktikaf. Kalau cuma 1 juz kecil lah Pak Ustaz, kami 3 juz Pak Ustaz, juz pokat, juz melon, juz mangga. Ini juz Quran. Bapak mau pesan apa? Saya pesan juz amma gitu. Oleh sebab itu ini penting. Kenapa? Supaya di Ramadan itu full bernilai ibadah, sehingga keluar dari Ramadan dia akan bertambah. 3 yang keluar dari Ramadan itu bertambah iman, bertambah amal, bertambah ilmu. Kenapa ilmu bertambah? Pengajian subuh di Masjid Ar-Ridha, pengajian zuhur di Masjid Ar-Rahman, pengajian sore dari RRI, pengajian malam di masjid lagi. Ilmu bertambah, ngaji. Kenapa iman bertambah? Selama berpuasa imannya full, tak pernah makan haram, tak pernah nengok haram, tak pernah dengar haram, memandang tak berani, cerita cakap aib orang lain tidak. Kita serius, jangan cerita aib orang lain. Nanti habis sholat Id kita lanjutkan. Ilmu bertambah, iman bertambah, amalnya bertambah. Masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat witir, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin, sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah. Pokoknya amalnya luar biasa. Kalau 3 ini bertambah, berhasil Ramadan. Apa kau bertambah? Iman, ilmu, amal, mantap. Tapi kalau yang bertambah kolesterol, diabetes meletus, berat badan, tak berhasil itu Ramadan. Ustadz selama Ramadan ini ada bertambah, tak pula bertimbang. Tapi terakhir 50 kilo itu sepatu sama jaket sudah ikut dah. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Amalnya 2 sudah. Kunut sudah. Iktikaf sudah. Apalagi yang ketiga, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin, membayar zakat fitrah. Masjid Ar-Ridha udah buka penerimaan bayar zakat fitrah? Mulai buka. Kapan Pak Ustadz mulai boleh bayar zakat fitrah? Menurut mazhab Syafi'i, begitu masuk Ramadan mulai boleh. Tapi masjid-masjid kita di awal kemarin tak ada, sekarang mulai buka. Pengumuman kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, harap membayarkan zakat fitrah sampai tanggal 28. Karena 28 malam kami akan bagi, 29 kami tidak menerima lagi, karena kami mau beli baju baru, kata panitia. Lalu kami melayani juga lagi, kapan lagi kami ngurus kami, kata panitia. 28 tutup, 28 malam 29 bagi. Nah, ini tentang zakat fitrah. Zaman Nabi zakat fitrah itu 4: tamrin korma, qamhin gandum, zabib kurma, kismis, akid susu kambing yang dijemur, mentega. Korma, gandum, kismis, mentega. Tak ada mereka bayar zakat pakai beras, karena Nabi tak pernah makan nasi. Tak ada Nabi pakai nasi. Makanya Nabi bisa makan pakai 3 jari. Kenapa Nabi bisa makan pakai 3 jari? Karena dia makan korma pakai tepung gandum. Lo makan nasi pakai sampo deh bawang 3 jari gimana? Bisa. Jadi makanan pokok yang dibayarkan. Kebetulan kita di Riau ini makanannya nasi, maka bayarkanlah beras. Yang tinggal di Papua ya bayar sagu, katanya makan sagu. Kami makanannya tiwul, Pak Ustadz, bayar tiwul. Kami makanannya gandum, Pak Ustadz, bayar gandum. Kami makanannya terserah makanan pokok apa,
Tapi mazhab Hanafi mengatakan boleh dibayarkan dalam bentuk uang, duit. Hanafi, duit. Maliki, Syafi'i, Hambali, makanan pokok. Pilih. Ustaz, selama ini bayar zakat pakai apa? Saya beras. Pulang simpang Sukakarya Panam, ada warung tempat belanja saya langganan. Pak, agih yang mau bareh 2 goni ketek. Beras apa Pak Ustaz? Kudolawi. Jangan belanja di toko orang kafir. Duitnya itu dibangunkan untuk mengkristenkan suku Talang Mamak, suku Akit, suku Talang Perigi, suku-suku laut, suku segala macam. Ini belanja di tempat orang kafir. Cari toko orang Islam. Walaupun orang Islam ini kadang tak ramah. Kalau tempat orang kafir, oh ramahnya, pakai AC, bersih-bersih, uangnya didonasikan ya. Orang Islam disapanya pun tidak juga. Beli apa? Di dalam hati, kau saudaraku. Walaupun kau bentak-bentak, marah-marah, kau tetap saudaraku. Ku beli juga berasmu ini. Pak, beras 2 goni kecil, ya. Sampai rumah, jangan lupa plastik 10 Pak. Ya, 500 je ya. Yalah Pak. Masukkan 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Saya dari dulu zakat fitrah tu 3 kilo saya buat. Dari mana Ustaz buat 3 kilo? 1 sok. Saya tanya mahasiswa, tahu kalian 1 sok itu berapa? 50 kilo Pak, itu 1 sak. 1 sok 4 mot. 1 mot 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 3 kilo. Maka saya dari dulu 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan Kemenak yang membuat 2,5 kilo. Dia punya ukuran lain. Tapi bagi saya berlebih bagus, bernilai sedekah. Kurang tak boleh. Ini berlaku pada berat timbangan. Jangan pula zuhur ditambah 5 rakaat. Kenapa 5? Kata Ustaz lebih bagus. Itu tak betul. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Nah, datang ke masjid. Pak Amil, ya, iko zakat ambo, iko zakat anak den, iko zakat bini den, iko zakat cipta den. Nih, kalau tak mau bawa beras, kasih duit. Nih, yang jadi masalah dari rumah bawa duit, tak mau menginting beras, sampai di masjid membeli beras. Masalah. Ini masalah. Aku beli beras ini 25.000 tunai. Aku bayarkan untuk zakat istriku. Aku beli lagi. Aku bayar lagi. Aku beli, aku bayar, aku beli, aku bayar, aku beli, aku bayar. Lama-lama kuyak. Tak bisa beras si Amil itu kita beli. Barang yang sudah dikasih, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Maka itu sudah jadi punya fakir miskin. Si Amil tak boleh jual. Kecuali amil zakat itu memang agen tunggal Kudolawi. Dia memang tukang jual beras. Dibuatnya 1 bungkus 3 kilo, 3 kilo sebanyak 1000 bungkus. Siapa yang mau beli beras? Silakan. Itu bisa. Tapi kalau beras sebungkus itulah, maka jual belinya batal. Kalau jual belinya batal, maka zakat fitrahnya batal. Ini banyak SMS masuk. Tanya, kalau saya jelaskan. Ustaz Somad, ya, ayah kami meninggal malam tadi Ustaz. Apakah wajib kami bayarkan zakat fitrah? Belum wajib. Sekarang belum wajib. Tapi kalau mau dibayarkan tak apa-apa. Anak kami Pak Ustaz, istri kami hamil tua di dalam dia sekarang. Apa wajib kami bayarkan? Belum. Belum ada yang keluar kan? Belum. Belum wajib. Lalu wajibnya itu kapan? Dari sejak azan maghrib malam Idul Fitri sampai khotib naik mimbar, itu waktu wajib. Istri hamil, ya. Kapan anaknya lahir? Setelah khotib naik mimbar, assalamualaikum, lahir dia, itu tak wajib. Tapi kalau lahir dia pas malam takbir, nama anak bapak siapa? Takbiran namanya Pak. Kenapa kasih takbiran? Malam itu dia lahir pas takbiran. Saya kasih Muhammad takbiran namanya.
wajib bayar zakat fitrah. Karena waktu wujub, waktu wajib dari sejak azan maghrib sampailah khatib naik mimbar. Ada orang meninggal waktu asar, petang hari raya, asar itu dia meninggal. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Tidak, karena dia belum masuk waktu azan maghrib. Makanya siapa yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggal setelah asar. Anak janin, kapan dia lahir? Setelah khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar ke atas takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terkejut ibu itu lahir. Maka tak wajib bayar zakat fitrah karena sudah habis waktu wujub namanya. Jadi sekitar 14 jam saja waktu wujub itu sejak azan maghrib. Tapi kalau dibayar dari sekarang ya tak apa-apa. Mana tahu ada bapak bayar zakat fitrah sekarang, tiba-tiba nanti sebelum asar hari terakhir meninggal. Jangan minta balik. Pak, mintanya balik 3 kilo batang. Ini apa? Kan tak jadi dah meninggal. Udah serahkanlah. Itu terhitung sedekah. Jangan dihitung-hitung sama Allah. Nanti Allah hitung-hitung pula sama kita. Dikasihnya kita napas setengah. Sesak kita menapas. Pokoknya ini barang ini bukan punya kita, dititipkannya ke kantong kita. Kita bagi-bagikan saja. Orang bukan punya kita kok. Badan ini punya dia, suara ini punya dia, kaki ini punya dia. Dititipkannya ke kita. Kita pakai, kita bagi. Maka dia kasih pahala. Pelit, bakhil, kedekut hanya akan menjadi penyesalan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang masalah zakat fitrah. Habis zakat fitrah, masuk yang keempat. Apa dia? Bertakbir. Wah, nanti pada malam itu setelah diumumkan oleh TV One, dengan ini Kementerian Agama mengumumkan berdasarkan penampakan anak bulan yang diteropong oleh seluruh teropong. Dulu menengok anak bulan ini di tepi laut pantai Pariaman, menengok anak bulan. Sekarang tak perlu lagi. Di Pekanbaru sudah dibelikan Pemprov teropong dekat dari tempat ibu. Tuh, Jalan Sudirman depan Masjid Ar-Rahman. Teropong harganya 50 juta, banyak untuk menengok anak bulan. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang, asok aja nampak. Pasang sekali asok, tengok sekali lagi ahok. Nah, oleh sebab itu maka menengok anak bulan itu sudah nampak anak bulan, sumu li ru'yatih, berpuasalah ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika sudah nampak anak bulan Syawal. Kalau bulannya itu bulat besar, namanya Badar. Kalau bulatnya macam sabit, namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Pekanbaru, Pak Badar dan Pak Hilal. Kalau laki-laki Badarudin, kalau perempuan Badariyah. Tala'al badru alaina. Kenapa disebut Tala'al badru? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam bulan purnama yang menerangi di tengah malam gelap jahiliyah, datang cahaya dia. Maka Nabi itu disebut Qamar. Qamar artinya bulan. Sudah jadi nama orang Pekanbaru. Siapa namanya? Qamarudin. Qamarun, Qamarun, Qamarun Sayyidina Nabi, Qamarun. Nabi dianggap sebagai bulan yang menerangi alam semesta. Badar, Hilal, Qamar. Bulan besar Badar, bulan kecil Hilal. Hilal itulah yang dicari-cari orang petang Syawal, mencari hilal. Mau kemana Pak? Mencari hilal. Cari hilal. Makanya jangan kasih nama anak bapak Hilal. Habis cari-cari orangnya. Nah, setelah nampak, dilaporkan, diumumkan. Dan yang menengok ini namanya saksi tersumpah. Disumpah pakai Quran.
Wallahi tallahi billahi, demi Allah, aku jujur tidak berkhianat bahwa yang ku tengok itu memang betul anak bulan. Kalau tidak makan sumpah ente, satu Indonesia hari raya gara-gara mata ente. Aku menengok dan diperiksa kejiwaannya, jangan sampai dia senyum sendiri. Memang betul-betul waras, orangnya sadar, sehat fisik, sehat mental, dan yang paling penting matanya tak sakit. Karena pernah ada mengaku menampak anak bulan, rupanya bulu mata gugur. Kata dia anak bulan, nampak gini bulan. Pas dia bilang, oh iya hilang. Tak betul. Maka setelah nampak anak bulan, bertakbirlah di masjid-masjid. Pak Camat, Pak Lurah kumpul semua depan kantor wali kota, melepas pawai takbir kota Pekanbaru dengan pemukulan beduk. Wah, takbir, Allahu Akbar. Anak-anak muda Pekanbaru naik mobil, ada yang memukul beduk tak ada drum minyak, klontang, meletup, rupanya lupa mengeluarkan minyak dari dalam. Waduh, jalan dari mulai depan kantor gubernur terus sampai terus Sudirman, sampai ke depan Pura MTQ, putar simpang airport, balik lagi. Ini ramai semuanya. Mobil pun bentuknya macam-macam. Ada mobil bentuk ikan hiu, ada bentuk pokok kelapa sawit, ada macam-macam semuanya, memeriahkan malam Idul Fitri. Jangan kasih anak gadis membonceng malam Idul Fitri. Itu anak siapa itu? Kok bisa dia keluar? Bapaknya mana? Ya, pergi sebentar ya, takbiran. Sama siapa? Takbir sama pacar. Tak boleh pacaran-pacaran. Ini pacaran syariah ya. Ada pula pacaran syariah, ada konvensional. Emang bank. Tak ada itu. Yang kalian pergi sebentar aja ya, hukuman sekali putar aja di Sudirman. Tidak. Nanti kami belikan ayah mie ayam. Pergilah. Cepat sekali rusaklah gara-gara mie ayam. Kami belikan ayah bakso. Tidak. Mau bakso, mau mie ayam, saya tak perlu makanan. Saya takut makan sogok kamu itu, neraka jahanam nanti saya makan. Pergi, tak boleh. Sekali katakan tidak, tidak. Setahun sekali ya, setahun sekali pun tidak. Nanti setelah nikah baru boleh jalan bersama. Say no to bonceng, yang bonceng-bonceng. Datang istrinya dari dapur, kasihlah bang, awak dulu lebih parah dari itu lagi. Itulah yang merusak. Maka jangan. Walaupun kita dulu pernah bergelimang dosa, jangan sampai anak cucu kita ini kita jauhkan betul-betul, selamatkan mereka dari zina, dari narkoba, yang temanja-manja. Ini kenapa anak-anak ini tak takut sama orang tua? Orang tua pula nanya, dah punya pacar? Apa tak anak? Betul kata Nabi, kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah, kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, fitrah, bersih. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, menjadi Majusi. Kalau dia beli baju baru, ditengok bajunya. Duit aku yang ngasih, maka mesti ikut aturan aku. Mana contoh bajunya? Ini kenapa beli baju nih? Baju apa namanya nih? Minimalis. Baju minimalis kata dia. Jangan, kita tinggal di bumi Melayu lancang kuning, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Maka harus pakai baju kurung. Laki-lakinya pakai baju Melayu, pakai songket, pakai ini. Oke, jangan lagi pakai celana jin, celana hantu, celana setan. Banyak anak-anak gadis di Pekanbaru diganggu jin. Salah satu sebabnya itulah celana jin itu dipakainya. Apa tak mengamuk jin-jin itu? Celana aku kami pakai katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita dijaga. Takbir bukan di masjid saja. Ini mesti diluruskan. Banyak orang menganggap, lah ada orang takbir di masjid lah cukup tuh. Tak bisa. Di rumah punya takbir, ibu-ibu sambil memasukkan kue ke dalam toples,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil nyusun meja, besok meletakkan piring, pinggan, mangkuk, Allahu Akbar. Sambil masak ketupat, Allahu Akbar. Bertakbir. Yang selama ini asyik bercerita aib orang tak tentu arah, berhentilah malam itu bertakbir mengagungkan Allah. Katanya anak saya Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar. Hebat takbir di Pekanbaru sampai jam 2 malam tak putus takbir. Begitu kita masuk masjid tak ada orang. Siapa yang takbir? Rupanya flash disk. Nanti banyak flash disk ini masuk surga. Yang masuk surga itu ada CD, ada flash disk. Oleh sebab itu berhenti, jangan lagi takbir flash disk. Kita lah bertakbir. Ajak anak-anak muda, buat grup anak muda. Pertama masuk grup MDA, yang kedua grup SMP, yang ketiga grup SMA. 1 jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun bertanya, siapa itu? Anak Amba. Hebat anak bapaknya. Iyalah, siapa dulu bapaknya? Bapak yang melatih? Enggak, gurunya di sekolah. Saya memang tak pandai bertakbir, tapi saya tak ingin anak saya bodoh. Saya sekolahkan anak saya MDA, SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School. Saya bangga dia bisa takbir. Dengan takbirnya yang kuat itu lari setan pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Bertakbir kuat-kuat. Ketika azan dikumandangkan, setan lari kabur semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing melolong. Cobalah kalau azan berkumandang. Kenapa anjing itu melolong? Karena dia menengok jin hantu lari lintang pukang. Hantu-hantu yang datang dari barat langsung naik Harley Davidson, Dracula. Yang datang dari Cina melumpek-lumpek. Yang kasihan hantu Indonesia lah, suster ngesot. Lari tak bisa, bocil wak. Lari semua hantu-hantu. Makanya cari anak-anak kita tu yang suaranya mantap, itu suruh azan. Ikon dah masjid yang di tepi-tepi jalan lintas timur tu, kalau sudah masuk waktu kasihan kita. Dia yang azan yang tua-tua. Allah. Kata setan, ini serius apa tidak ini gitu. Aku kalau serius aku cabut kata dia. Cuma geladi kotor tak usahlah kata dia. Makanya dilatih ini yang ganteng-ganteng ini, saya yakin suaranya mantap ini. Saya piala juara azan masih ada sih. Saya pernah juara azan. Antara RT. Nah, maka malam takbir itu dilatih anak-anak itu. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Sehingga tahu dia yang dia baca. Ini sekarang banyak yang takbir ini tak tahu tak baca. Allah Allah. Apa takbir tak tentu arah. Dah selesai malam takbir. Jangan sampai asik takbir jam 2 tidak sembahyang subuh. Dulu sampai berdebat anak-anak muda NU Perti sama Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah tak ada kunut, kata NU Perti ada kunut. Dulu berdebat tukang urat leher sampai berkelahi gara-gara kunut. Sekarang alhamdulillah sudah tak ada kelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Jangan sampai di hari pertama sudah rusak ibadah itu. Belum lagi lama keluar Ramadan, baru di hari pertama sudah rusak. Gara-gara apa? Iman tak betul. Maka di hari pertama Syawal itu
sholat subuh tetap berjamaah, bertakbir terus sampai khotib naik mimbar di tanah lapang. Naiklah khotib ke atas, bertakbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, la ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa azza junda, wa azama al-ahzaba wahda. Begitu kalau saya khutbah. Kenapa Ustaz buat kuat? Supaya tak tertunduk mengantuk. Mana yang saya tengok kepalanya menunduk, situ saya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir. Nah, makanya sebelum naik ke atas mimbar itu makan dulu kuat-kuat. Nah, kalau tak makan bersuara putus urat perut. Apa itu yang dimuliakan Allah? Maka perempuan-perempuan dibawa sholat Id. Pada zaman Nabi dulu, perempuan-perempuan dibawa ke tempat tanah lapang sholat Id, tapi tak masuk ke lokasi, tegak di pinggir. Untuk apa? Mendengarkan isi khutbah. Makanya suara sound systemnya sampai keluar. Ini banyak sekarang umat Islam, waktu sholat Id, sholatnya ikut, khutbahnya tidak. Inti sholat Id itu bukan sholatnya, khutbahnya itu. Makanya suara sound system sewa, suara yang bagus itu supaya sampai ke telinga jamaah. Sampaikan, Nabi membuatkan khutbah khusus untuk perempuan. Hai perempuan, aku tengok neraka jahanam banyak perempuan. Bukan menghina perempuan, itu artinya karena memang umat ini paling banyak perempuan. Yang banyak sholat perempuan, yang banyak baca yasin perempuan, yang banyak di surga perempuan, yang banyak di neraka perempuan juga. Maka kalian selamatkan diri kalian, jangan kalian buka aurat, jaga anak-anak kalian. Kata Nabi SAW. Setelah itu datang Bilal bin Abi Rabah membawa kain, dibuka kain, tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai perempuan. Dibukakan kain, Bilal bin Abi Rabah membawa kain panjang, perempuan-perempuan bersedekah, membuka cincin mereka, mereka buka gelang mereka, mereka buka bersedekah. Begitu sama Nabi. Sedekah hari raya, sedekah. Seandainya nanti tanggal 1 Syawal itu dibukakan kain, orang Pekanbaru bersedekah juga ibu-ibu. Waktu mau ini tengoknya mana cincin yang paling ketek. Nah, itulah. Gelang mana? Gelang masih sayang nantilah. Kalau dulu enggak, kasihnya semua bersedekah, karena ini tak akan dibawa mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka perempuan ini enggak. Begitu selesai khotib sholat, waktu khotib naik, orang dah tak lagi asyik bercerita. Nanti jalan kemana? Asyiklah menengok muka nak, cantik bunganya ya, ini bunga apa? Jangan diladeni. Ibu yang punya mukena, belilah yang wajar-wajar saja. Ini enggak, bunganya pakai gitu, ini ditimbang 5 kilo. Alright. Jadi kalau ada yang nanya-nanya, tak usah dijawab. Cantik ya mbak ya, ini bunga apa? Bunga tai ayam. Kalau dijawab itu lagi bakal ngobrol lama, cerita segala macam. Nah, kalau berangkatnya dari jalan sini, pulangnya dari sini. Kalau datangnya dari sini, pulangnya dari sini. Supaya apa? Salaman sama orang berbeda. Waktu salaman itu apa ucapannya Pak Ustaz? Katanya tak boleh minal aidin wal faizin. Katanya tak boleh mohon maaf lahir batin. Jadi gimana? Waktu jumpa senyum aja. Itu kan doa. Doa dalam sholat aja boleh, dibolehkan Nabi. Apalagi di luar sholat. Nabi sedang sholat, ada sahabat berdoa di belakang, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca doa Allahu Akbar kabira? Aku yang baca. Apa kata Nabi? Ajib itu, aku ajib, kagum, amazing. Futihat abwabus sama, ku tengok terbuka pintu langit karena doa yang kau baca dalam sholat. Apalagi di luar sholat, ya tak apa-apa. Minal aidin wal faizin, minal aidin, semoga kembali kepada fitrah kesucian, wal faizin, semoga kembali menjalani kemenangan, menang melawan lapar, menang melawan minum, menang melawan hawa nafsu. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Pak. Pak Ustaz, apakah mohon maaf itu mesti disebutkan dosanya? Tak perlu. Mohon maaf ya Pak, saya bawa bini bapak nonton kemarin. Oh, jangan.
Bawanya perang panjang sebentar ya kan? Sebentar ya. Cukup, mohon maaf lahir batin. Laki-laki sama laki-laki, mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafa'ani berjabat tangan illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka. Tapi kalau sama perempuan jangan. Datanglah mahasiswi mau salaman sama Ustaz Somad. Ustaz, anak-anak Ustaz pula yang semangat. Ini serba salah nih anak gadis nih mau salaman. Mau dipegang haram. Ni ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku ke kepala kamu. Khairun, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu. Lebih baik dicucukkan paku neraka ke kepala daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ustaz tahu itu. Jadi mau dia pegang takut dia. Mau tak dipegang ini mubazir. Untunglah ingat salam jurus jari jarak jauh. Begitu diginikan dia pun langsung tak kenal. Ini tak pernah saya pelajari di Maroko, di Mesir tak pernah. Ustaz dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Namas artinya ibadah. Orang India, namas baca khusus. Nah, makanya kalau saya diundang di kantor-kantor berikut ini, mari kita bersalam-salaman, kita naik kasih. Cuman kadang orang ini tak ngerti. Udah kita gini kan, dia dekat kan. Ini kena juga ujung astagfirullah. Kalau udah nampak orang begini, jangan kita desak lagi. Alah, Ustaz Somad tuh ngomong aja tuh, pandai ceramah aja. Kemarin saya tengok di Kali Putih dipegangnya tangan. Itu makcik saya. Adik mak saya tinggal di Kali Putih. Saya pegang tangannya makcik. Balik ke kampung. Idul Fitri balik ke kampung. Jumpa kawan-kawan mak kita yang udah tua umur 60, 70, diulurkannya tangannya. Ya kita salami. Tak pula langsung kita bacakan ditusukkan api neraka. Itu sakit hatinya. Tengoklah Abdul Somad, lamo awak ndak basuana, lai sehatnya nak. Tusukkan sakit aja. Kita pegang. Nih, karena dia laisat mahallan lisyahwah, karena tidak menimbulkan syahwat seksual, libido dan lain sebagainya. Ini kita jaga, jangan sampai ibadah-ibadah kita ini rusak gara-gara susu setitik, nila setitik, rusak susu sebelah. Ini amal yang sudah sebulan baik dirusak pada hari pertama. Oh jangan makan itu, makan sati, makan gulai, makan itu, akhirnya berubah dari Idul Fitri menjadi Idul Mencret. Masih makan tak terkendali. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Selama bulan puasa kan kita sudah ditahan. Banyak pertanyaan banyak. Puasa kok tidak ada pertanyaan.